Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat dan kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan saat ini kita masuk pada pembahasan bab yang ke-37, yaitu kaifa nuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita ini adalah penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Jadi apa hakikat mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah cukup hanya dengan pengakuan semata? Apakah hanya cukup dengan diucapkan saja? Atau bagaimana? Insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan di malam hari ini. Dan jawaban atas pertanyaan ini, bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, langsung dijawab pada poin yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini menarik ya, pertanyaan tadi ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran, jelas dan tegas, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, maksudnya katakanlah kepada orang-orang Quraisy, katakanlah kepada manusia, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ayat ini, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini sangat jelas sebuah jawaban atas pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar? Jawabannya satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa di dalam agama Islam ini. Mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Bagaimanakah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala? Bagaimanakah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita ikuti. Bagaimanakah tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatnya, puasanya, hajinya, dan segala macam ibadah-ibadah yang telah jelas petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengikutinya sama persis, tanpa menambahi maupun mengurangi. Demi apa? Demi meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku cinta Allah, tapi apakah Allah akan cinta kepada kita? Belum tentu. Tapi Allah akan mencintai kita dengan mengampuni dosa kita kalau kita menurut pada ayat ini. Fattabi'uni, itu kata kuncinya. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sering kita seru kepada umat. Hendaknya kita ittiba, kembali mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Ada petunjuknya kita amalkan, ada contohnya kita amalkan, ada dalilnya kita kerjakan. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan segala perkara. Tinggal kita mau mengikuti atau mempelajarinya terlebih dahulu, lalu kita mengikuti dan mengamalkan. Dan itu insya Allah mudah. Tanpa perlu kita membebani diri untuk menambah-nambahi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jawaban yang sangat jelas. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, yaitu dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah otomatis menunjukkan cinta kita kepada Allah. Ikut Rasulullah sama dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, sanian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai tambahan keterangan atas hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan dengan ayahnya, anaknya, maupun seluruh manusia. Tanda iman seseorang yang sempurna tatkala seseorang mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada seluruh manusia, sampai pun ayahnya sendiri, sampai pun anaknya sendiri, bahkan dalam hadis yang lain sampai pun dirinya sendiri. Manusia itu cinta kepada dirinya sendiri. Segala hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya, maka naluri manusia akan mengikutinya. Apa yang membuat diri nyaman, manusia akan mengejarnya, berkorban untuknya. Namun tatkala
kita lebih mendahulukan diri kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tanda ketidaksempurnaan iman kita. Iman kita menjadi sempurna tatkala kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh manusia. Contoh konkretnya apa mendahulukan Rasulullah SAW? Contoh konkretnya adalah ketika ada petunjuk Rasulullah SAW yang bertentangan dengan keinginan kita, yang bertentangan dengan keinginan orang tua kita, yang bertentangan dengan keinginan anak istri kita, kita berani menolak, jangan lakukan. Kita berani meninggalkannya. Itu contoh konkretnya. Dan nanti akan disebutkan salah satu contoh praktek nyata yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Nanti akan disebutkan insyaallah. Tapi secara global, kaidah umumnya, cara membuktikan kita ini lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diri, anak, istri, keluarga kita, yaitu saat terjadi apa? Benturan. Saat terjadi pertentangan, Rasulullah bilang A, kita inginnya B, mau nggak kita ikut A? Rasulullah bilang A, anak istri kita inginnya B, nggak ketemu. Ya, maukah kita meninggalkan kepentingan anak istri kita demi mengikuti Rasulullah SAW? Nah, itu kaidah umumnya. Sejauh mana kita mau mengalah untuk diri kita, anak kita, istri, keluarga kita demi untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan masing-masing kasus kita terapkan. Bukan hanya pada perkara yang kita cocok saja. Kebetulan cocok, kita bela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak cocok, nah disinilah ujian itu kita rasakan. Taib, poin yang ketiga, salisan, qala al-muallif rahimahullahu taala, tufidu hadhil ayatu. Ayat ini memberikan faidah anna mahabbatallahi, bahwasanya mencintai Allah, takunu bittiba'i ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu fima amara bihi. Mencintai Allah itu dengan cara kita mengikuti apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan dengannya. Ya. Bittiba'i ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu fima amara bihi wa taraka ma naha anhu mimma jaa, dan juga kita meninggalkan atau dengan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Ta'atuhu fima amara bih wa tarku ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang beliau larang darinya. Mimma jaa fi ahadithihi as-sahihati allati bayyanaha lin-nas, dari hadis-hadis yang sahih yang telah beliau jelaskan kepada manusia. Ya. Wala takunul mahabbatu bitashadduqi bil kalam, maka cinta itu tidaklah ditandai, tidaklah dibuktikan hanya dengan sekedar banyak berbicara, bertele-tele dalam berbicara, saya cinta, saya cinta. Wa adamil amali bihaddihi, tapi dia sendiri tidak mengamalkan petunjuk beliau. Wa awamirihi, dan perintah-perintah beliau. Wa sunnatihi, dan sunnah beliau. Cinta itu butuh dibuktikan dengan amalan. Cinta itu butuh dibuktikan dengan perintah yang dikerjakan, bukan hanya sekedar pengakuan. Saya cinta Allah, kami pengikut para pecinta Nabi. Kalau ini apa? Klaim. Bisa benar, bisa tidak. Dan yang namanya klaim perlu pembuktian. Dan cara membuktikan kembali kepada ayat tadi.
Apakah kita sudah benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika benar, maka tidak ada masalah pengakuan kita selaras dengan apa yang kita kerjakan. Pengakuan kita selaras dengan pembuktian cinta kita. Tapi kalau tidak benar, tidak ada artinya kita mengaku-ngaku. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh penyair dahulu, betapa banyak wa kam yadda'i waslan bi Laila wa la tuqirru bidzaka wa Laila la tuqirru bidzaka. Betapa banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, nama wanita, namun ternyata Laila tidak mengakuinya. Apa artinya? Ya, kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mendeklarasikan diri kelompok pecinta Rasul, tapi amalan kita jauh dengan amalannya Rasulullah SAW. Kita ngaku punya hubungan dengan Rasulullah, tapi ternyata tidak kita buktikan, maka nggak ada artinya. Ya, jadi sekali lagi, cinta itu bukanlah hanya dengan sekedar pengakuan, tapi harus dibuktikan. Baik, rabi'an yang keempat, wa yufiduna hadzal haditsus sahih, dan hadis yang sahih ini memberikan faedah kepada kita, anna imanal muslimi, bahwasanya keimanan seorang muslim la yaktamilu, tidaklah sempurna, hatta yuhibbar rasula sallallahu alaihi wasallam, hingga seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan, dengan cinta, tazidu, yang lebih, ala mahabbatil waladi, dibandingkan dengan cintanya kepada anak, wal walidi, dan kepada orang tua, wan nasi kullihim, bahkan seluruh manusia, wa hatta tazida ala mahabbatil muslimi li nafsihi, bahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus didahulukan dibandingkan dengan cintanya seorang muslim kepada dirinya sendiri. Kama warada dzalika fi hadisin akhar, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang lain. Wa yazharu, dan nampak, asarul mahabbati, tanda cinta itu, bukti cinta itu, indama tata'aradu awamirar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi. Ya, kalau ternyata urusan kita ini bertentangan dengan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangan beliau, ma'asyahawatin nafsi, kalau bertentangan dengan syahwat jiwa kita, baraghbati zaujah, dan keinginan istri kita, wal aulad, anak-anak kita, wan nas alladzina haulah, dan manusia yang ada di sekitarnya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, pembuktian cinta kita ini benar-benar bisa jelas kita rasakan kalau ada pertentangan antara keinginan jiwa kita dengan perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih selaras, jiwa kita menginginkan demikian, ternyata sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ini hal yang lumrah. Ya. Tapi kalau ternyata jiwa kita menginginkan hal yang ternyata dilarang Rasulullah SAW, itulah saatnya cinta kita diuji. Ketika kepentingan orang-orang di sekitar kita ternyata menyalahi petunjuk Rasulullah SAW, disitulah cinta kita diuji. Dan ini kita rasakan bersama, bagaimana rasanya berbeda dengan masyarakat umum. Apa yang menjadikan kita kuat untuk menolak apa yang biasa dikerjakan masyarakat umum yang menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW, kalau bukan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini hendaknya kita luruskan niat. Jangan semata-mata kita ini
tidak mengikuti kebiasaan masyarakat yang menyelisihi petunjuk Rasulullah, bukan gara-gara harta, bukan gara-gara pengikut, bukan gara-gara hal yang lain, tapi murni karena cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak mencontohkan, beliau tidak mengajarkan, ya, tidak kita jumpai hadis yang menganjurkan. Namun ternyata masyarakat sekitar mengamalkan. Nah, kalau kita tinggalkan itu karena kita mengikuti Rasulullah SAW, maka disitulah berarti kita telah mendahulukan cinta Rasulullah SAW dibandingkan manusia yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi, kalau ada pertentangan, kalau tidak ada pertentangan, maka belum teruji. Bahkan kalau ternyata sesuai dengan keinginan kita, juga sama, belum teruji. Ya, kita ambil contoh misalnya seorang anak laki-laki yang ditinggal mati orang tuanya yang kaya raya, seumur-umur enggak pernah ngaji tentang warisan. Begitu ayahnya meninggal, ternyata ketemu ayat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 bagian wanita. Langsung dikasihkan ke adiknya yang perempuan. Wocon ayate. Seumur-umur enggak pernah buka Quran, seumur-umur enggak pernah baca terjemah, tapi begitu ayahnya meninggal dunia, warisannya banyak bapak ini. Saya dapat berapa ya? Mau buka kok takut enggak dapat. Tapi ternyata buka An-Nisa, loh, saya dapat 2 kali daripada adik saya. Langsung ini baca, ini Al-Quran loh ya. Apakah dengan demikian dia dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan benar? Belum tentu. Kebetulan ayat yang ada pas dengan hawa nafsunya. Dia berani mengatakan, ya kita harus kembali kepada Quran. Ini ayatnya jelas, ya. Jadi warisan bapak itu dibagi 3, kamu dapat 1, saya dapat 2. Gak boleh kita menentang Al-Quran. Itu contoh mudah, ya. Ketika keinginan jiwa kita, hawa nafsu kita selaras dengan Quran dan Sunnah, lalu kita bela, kita pertahankan. Tapi di saat yang lain, ketika ada dalil-dalil lain yang ternyata bertentangan dengan hawa nafsu kita, kita enggan untuk mengamalkannya. Berarti dalam masalah warisan tadi kita mengedepankan hawa nafsu, bukan murni mengikuti syariat. Kebetulan saja hawa nafsu kita didukung oleh syariat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Alias orang ini tidak dapat pahala. Ya. Dari apa? Dari penentuan warisan tadi. Memang dia berhak mendapatkan 2 bagian dibandingkan dengan adiknya yang perempuan. Tapi dari sisi pahala, wallahu a'lam bishawab. Karena dia mendasari hal ini didahului oleh apa? Keinginan jiwa yang selaras dengan ayat, dengan dalil. Nah, seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya tidak pilih-pilih. Apapun itu kalau bertentangan, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pas sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah, semakin tenang kita. Tapi kalau tidak pas, tetap kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah cara pembuktiannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata al-muallif masih pada poin yang keempat, fa in kana muhibban shadiqan, seandainya orang ini benar-benar mencintai dengan jujur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaddama awamirahu, dan mendahulukan perintah-perintah beliau, wa khalafa nafsahu, dan dia berani menyelisihi jiwanya, wa ahlahu, keluarganya,
wa syahawatihi, syahwatnya, wa man haulahu, dan orang-orang di sekitarnya. Ini berarti jujur. Kalau ada perintah Rasulullah SAW, kalau ada syariat yang dibawa Rasulullah SAW, namun ternyata ini menyelisihi keinginan kita, keinginan keluarga kita, keinginan orang-orang di sekitar kita, tapi kita tetap mendahulukan Rasulullah SAW, maka berarti cinta kita jujur. Wa in kana kadziban, tapi kalau dia ternyata dusta, cintanya itu palsu, asallaha wa rasulahu, maka tentu dia akan mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa wafaqa syaitanahu wa hawahu, dan dia mencocoki hawa nafsu dan syaitannya. Ya, jadi dibuktikan kalau ada benturan tadi, Rasulullah menghendaki A, sedangkan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita inginnya B. Kalau cinta kita jujur, kita dahulukan A. Tapi kalau cinta kita dusta, kita dahulukan hawa nafsu kita, keluarga kita. Dan ini perkara yang butuh perjuangan. Mungkin ada di antara kita yang belum mampu, tapi jangan sampai tidak berjuang. Ya, sering kita jumpai tekanan dari keluarga dalam salah satu amalan atau ritual sangat berat. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, sebagian kita paling cuman diomeli, paling cuman tidak diajak bicara, paling cuman tidak dikasih uang jajan. Ini kalau anak-anak misalnya, paling akan dikucilkan dan lain sebagainya. Dan kita masih bisa bersikap baik. Apapun yang mereka lakukan kepada kita, Islam tetap memerintahkan berbuat baik kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu, keluargamu mengajakmu bersungguh-sungguh untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kau taati keduanya. Katakan tidak pada syirik dan juga pada perkara-perkara yang lainnya, maksiat. Wala tuti'hum fala tuti'hum, jangan kau taati keduanya. Berani mengatakan tidak. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah mereka dengan baik di dunia ini. Dalam bab yang lain harus tetap kita patuh. Dalam masalah ini, maaf saya nggak bisa. Wah, kamu itu anak durhaka, terima saja. Apa kata orang nanti apa? Terima saja. Wes sekarang tolong ibu belikan beras, berangkat. Ya, ya sudah kalau gitu, tolong belikan ini atau tolong antar ibu ke sini, berangkat. Ya, jadi permusuhan kita hanya pada bab yang menentang Allah dan Rasulnya, pada bab yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, itu saja. Yang lainnya kita masih bisa berbuat baik, banyak jalan kebaikan. Dan ini pinter-pinternya kita, ya. Dan banyak kisah yang kita dapatkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah itu datang dengan akhlak. Hidayah itu datang dengan perubahan kita yang baik. Dalam sisi ini kita keras tegas, tapi dalam perkara yang lain, yang dulunya kita ini jarang patuh, kita menjadi patuh. Yang dulunya kita nggak perhatian, kita perhatian. Nah, orang tua akan melihat ini sebagai perubahan yang luar biasa. Dan lama kelamaan insya Allah atas izin Allah ini menjadi pintu hidayah bagi orang tua. Ya, jadi jangan khawatir dengan kita memegang prinsip, tapi ingat, pergauli mereka dengan baik di dunia. Jangan kita kaku dalam semua perkara. Kita kaku dalam masalah prinsip, kesyirikan, tauhid, tapi kita juga kaku dalam masalah misalnya milih warna cat rumah.
Ya, ibunya pengen warna putih, kita pengen warna kuning, nggak ketemu. Ya ngapain? Misal, ini misal hal yang sepele, jangan sampai menjadi perkara. Kita ini sudah bersinggungan dengan masalah akidah, prinsip, maka perkara-perkara yang mudah, yang luas, ya sudah kita manut saja. Ya, orang tua kita ingin renovasi rumah, di depan ada ini ada itu, ya sudah, itulah cara kita untuk memasuki hati mereka, patuh, mendukung, selama itu bukan perkara yang maksiat. Ini trik dan tips. Sekali lagi, jangan semua itu kita eyel-eyelan. Kita ini sudah berat di dalam memegang prinsip, jangan diperberat dengan selalu menyelisihi orang tua. Sampai-sampai warna apa tadi? Warna rumah aja eyel-eyelan. Enggak patut seperti itu. Ya. Selera pakaian juga eyel-eyelan. Selera kendaraan, ibu pengennya Honda, jangan bu, Yamaha saja. Ngeyel 24 jam hanya masalah ini. Tak perlu. Cukup kita pertahankan prinsip dalam masalah yang penting. Masalah yang luas, masalah yang longgar, ya sudah, kita ikuti saja. Ini diantara tips ya, tatkala kita bersinggungan dengan keluarga. Taib. Khamisan, yang kelima. Idza sa'alta musliman. Nah, ini contoh konkret ya, mohon diperhatikan, dan ini saya hanya membaca penjelasan dari penulis. Satu contoh, idza sa'alta musliman, apabila anda bertanya kepada saudara anda muslim, hal tuhibbu rasulak, apakah anda mencintai rasulmu, apakah anda mencintai nabimu, apakah anda cinta kepada Rasulullah SAW? Seorang muslim pasti akan mengatakan, ya, fayaqulu lak, ia akan menjawab dengan tegas, na'am, fadahu ruhi wa mali. Iya, jelas saya cinta Allah dan Rasulnya, saya cinta Rasulullah SAW, saya berani apa? Menebus dengan roh dan hartaku. Nah ini. Fa idza sa'altahu, tapi ketika engkau tanya kepada dirinya, limadza tahliku lihiyatak, kenapa engkau cukur jenggotmu? Wa tukhalifu amrahu fi kada, kenapa engkau menyelisih beliau dalam masalah ini? Wa kada, dan yang ini. Wala tatashabbahu bihi fi madhari wa akhlaqihi wa tauhidihi, kenapa engkau tidak menyerupai Rasulullah di dalam penampilan, di dalam akhlak, di dalam tauhidnya? Apa jawabnya? Biasanya orang akan menjawab, ajabaka biqauli, dia akan menjawabmu dengan ucapannya, al mahabbatu fil qalbi, cinta itu ada di dalam hati. Wa qalbi thayyibun walhamdulillah, hati saya baik, yang penting hatinya. Alhamdulillah hati saya baik. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, lau kana qalbuka thayyiban, kalau hatimu itu benar-benar baik, la dhahara ala jasadik, maka akan terlihat pada jasadmu, pada perlakuanmu, pada penampilanmu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya dari hadis ini dipahami, hati yang baik itu akan menampakkan amal perbuatan yang baik, akan menampakkan penampilan yang baik. Tapi kalau penampilannya rusak, amalannya keliru, maka jangan berdalil atau jangan ngaku-ngaku hatinya baik. Ya, yang dicontohkan oleh penulis masalah jenggot tadi, ini salah satu contoh. Kalau mungkin kurang paham, kita ambil contoh yang lebih ekstrim lagi. Apa? Mencuri. Ada orang mencuri,
bukankah ini melanggar perintah Allah dan Rasulnya? Dijawab, yang penting hatinya, yang penting niatnya. Saya mencuri ini bukan untuk foya-foya, saya mencuri bukan untuk maksiat, saya mencuri ini untuk membantu fuqara wal masakin. Bisa nggak diterima ini? Bisa nggak diterima? Nggak bisa. Salah ya salah, meskipun niatnya baik. Urusan niat antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi urusan kesalahan yang jelas, maka jangan bawa-bawa niat. Sama dengan contoh tadi, perbuatan mencukur jenggot di dalam Islam dilarang, karena Rasulullah memerintahkan untuk apa? Memeliharanya. Kalau ada orang mencukurnya dengan alasan yang penting hatinya keliru, masih mending kalau dia merasa salah. Sebenarnya salah, saya akui bahwasanya karena kondisi, karena keimanan, karena pekerjaan, karena tuntutan, tapi masih menyadari kalau ini salah, keliru, ini masih mending. Dan sudah pernah kita bahas ikhwan sekalian, mengakui dosa kesalahan itu masih mending dibandingkan mencari-cari pembenaran dibandingkan kesalahan. Seperti orang tadi, hati saya kan baik, yang penting kan niatnya. Nah, ini poin kita. Melakukan kesalahan yang jelas-jelas menyelisihi Rasulullah SAW, jangan bawa-bawa niat, tidak pantas. Salah ya salah, adapun niat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang mencuri tadi demi untuk memberi makan fakir miskin, bisa jadi niatnya mendapatkan apresiasi pujian, tapi mencurinya tetap salah, dia berhak dihukum. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan jelas, lalu tidak mau mengakui dan mengatakan yang penting niatnya, ketahuilah ini jawaban yang sangat-sangat lemah. Ya, silakan antum menjawabnya dengan contoh yang tadi saya sebutkan. Benar nggak orang mencuri, ya, melakukan pencurian, melakukan korupsi dengan niat yang baik, maka tidak akan pernah dibenarkan. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-6. Di sini muallif penulis membawakan kisah yang pernah beliau alami. Dakhaltu iyadata tabibin muslim. Saya pernah mengunjungi seorang dokter muslim. Ini penulis ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menceritakan kisahnya. Saya pernah mengunjungi seorang dokter muslim, faraitu, lalu aku melihat suwarar rijala wan nisa, gambar atau foto laki-laki dan wanita, mu'allaqatin alal jidar, terpampang di tembok rumahnya. Fadzakartuhu, lalu aku sebutkan, jelaskan, binahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'liqis suwar, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menggantungkan gambar. Di antaranya ini menjadi sebab malaikat rahmat tidak mau apa? Masuk rumah. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat gambar makhluk bernyawa. Maka diingatkan dokter tadi, ini ada gambar makhluknya, apalagi laki-laki dan wanita. Farafadha qailan, maka dokter muslim ini membantah dengan mengatakan, haula'i zumalai wa zamilati fil jami'ah. Kenapa? Mereka itu kan teman-teman saya di kampus dulu. Ini teman-teman laki-laki saya, ini teman-teman wanita saya. Ya, perhatikan. Jadi ketika dibawakan larangan Rasulullah bahwasanya malaikat rahmat nggak akan masuk di rumah yang dipajang gambar makhluk bernyawa, lalu ngeles dengan ucapan, loh ini teman-teman saya, ya, teman-teman kampus saya. Padahal perhatikan, ilman perlu diketahui bi annal aktsariyata minhum kuffar, yang difoto itu ternyata kebanyakan orang-orang kafir.
bukan muslim, dokternya muslim, tetapi teman-teman yang dipajang gambar fotonya itu orang-orang kafir, teman-teman kampus dulu. Walasiyaman nisa, terlebih di situ ada para wanita allati yuzhirna syu'urahunna wa zinatahunna fi surah, yang jelas-jelas menampakkan rambutnya dan perhiasannya di foto tadi, alias menampakkan aurat. Sudah kena lagi dia ayat menundukkan pandangan, kena hadis larangan memajang gambar makhluk bernyawa, dan kena larangan melihat wanita yang menampakkan auratnya. Ditambah lagi wahum min biladi syuyu'iyah, dan orang-orang yang dipajang fotonya tadi dari negara komunis. Apa yang mau dibela? Jadi sudah kena berapa poin? Di mana wala wal baroknya? Kalau ternyata ini teman-teman muslim soleh, mungkin ya rasa cinta sesama saudara muslim mungkin masih ada dibenarkan, meskipun tetap salah karena larangan memajang gambar makhluk bernyawa itu tidak memilih apakah muslim atau kafir. Tapi bagaimana seorang muslim memajang orang-orang kafir? Nah seperti itu. Ditambah lagi wa kana hadat tabibu yahliku lihiyatahu, dokter ini juga mencukur jenggotnya. Fanasahtuhu, lalu aku nasihati. Namun ternyata apa? Fa akhadatul izzatu bil ismi, dia justru bangga dengan dosa. Ya, apa katanya? Saya mutu wa huwa haliku lihiyatihi, biarkan saja saya mati dalam keadaan mencukur jenggot. Nah ini diingatkan, masih mending kalau iya afwan, ini saya masih belum bisa ya. Ya doakan saya ya, semoga saya suatu ketika bisa memelihara jenggot. Ini masih baik, masih lumayan mending. Tapi ketika diingatkan tambah melawan, biarkan saja. Ya, sampai mati aku akan apa? Mencukur jenggot. Maka mana cinta kepada Rasulullah SAW di situ? Wallahul musta'an. Adzan dulu ya. Ya. Betul?
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kisah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kepada seorang dokter muslim tadi. Jadi setelah dinasihati bahwasanya Anda mencukur jenggot, tapi justru dilawan dengan ucapannya, sampai mati aku akan tetap mencukur jenggot. Tidak hanya itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dokter itu pun yang telah menyelisih jelas-jelas bagaimana penampilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun secara dusta mengaku bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dokter ini berkata kepadaku, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, "Qul ya Rasulullah," katakan wahai Rasulullah, "ana fi himak," bahwasanya aku di dalam perlindunganmu. Perhatikan. Ya. Jadi ketika diingatkan kalau dia telah salah memajang gambar makhluk bernyawa dan bahwa dia telah salah dengan mencukur jenggotnya, maka dokter ini justru menentang dan dengan percaya dirinya dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia panggil Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah aku dalam perlindunganmu?" Artinya, aku melakukan seperti ini tetap engkau lindungi ya Rasulullah. Dan ini kesyirikan. Kenapa bisa demikian? Karena yang melindungi manusia hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah justru terjerumus kepada kesyirikan. Maka Syekh bin Jamil Muhammad bin Jamil Zainu, qultu fi nafsi, aku berkata di dalam diriku. Perhatikan di sini. Ada sikap menarik yang perlu kita contoh. Apa itu? Ketika lawan bicara kita sudah melampaui batas, kita menilai sudah nggak bisa diajak ngobrol baik-baik, batin saja, nggak usah dilanjutkan. Dalam hatinya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, "Anta ta'si amrahu summa tadkhulu fihi ma?" Kamu bermaksiat kepada Rasulullah, tapi kamu merasa Rasulullah akan menolong kamu, menjamin keselamatanmu. Wa hal yurdir Rasul, atau wa hal yardar Rasulu bidzalika syirk, maka apa mungkin Rasulullah ridho dengan kesyirikanmu? Ada orang yang mengatakan di hadapan Rasul saja, ya, semua ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan, Masya Allah wa syi'ta. Wahai Rasulullah, ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Rasulullah murkanya bukan main. Kul Masya Allah, cukup kamu katakan semua terjadi atas kehendak Allah. Atau kalau mau kau tambahkan summa, boleh pakai summa, bukan wa. Ya, atas kehendak Allah kemudian, bukan dan. Ini masih mending. Nah, yang menarik di sini, bersumpah atau menjadikan kehendak makhluk bersama dengan kehendak Allah, ini syirik kecil. Ini syirik apa? Kecil. Tapi Rasulullah marah, nggak ridho, langsung diingatkan, langsung ditegur. Bagaimana kalau seandainya dokter muslim ini yang melakukan daftar keburukan, sudah menampilkan gambar makhluk bernyawa, sudah mencukur jenggot, ngaku kalau dia itu akan ditolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngaku kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melindunginya. Kira-kira orang ini diapakan ya kalau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah manusia yang tidak mengerti hakikat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku-ngaku. Ya, apakah Rasul akan ridha dengan kesyirikanmu? Fanahnu war rasulu fihi mallahi wahdah. Yang benar itu kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu berada di dalam perlindungan Allah. Tapi ini hanya di batin.
Kenapa? Kalau dilanjut nggak akan ada habisnya. Maka ini termasuk di antara cara bersikap yang benar. Nasihati. Menentang, coba nasihati lagi. Kok masih nentang, bahkan melampaui batas? Ya sudah. Kita nggak akan mungkin bisa ketemu dalam diskusi. Cukup batin saja kita tinggalkan. Ya, jangan terbawa pada debat kusir. Cukup nasihati 1-2 kata, nggak mau nerima ya sudah, wis nggak usah panjang-panjang. Tapi dalam hati kita, ya kita menolak jawaban yang dia ucapkan. Nah, jadi kesalahan dokter Muslim ini bertumpuk-tumpuk. Dan dia mengaku kalau dia mencintai Rasul dan Rasul akan melindunginya. Lagi-lagi kita katakan wakam yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Betapa banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila tidak mengakuinya. Ya, Anda mengaku dilindungi Rasul, Rasul SAW tidak mengakui Anda. Taib, yang terakhir, yang ketujuh, inna mahabbatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu fil ihtifalat, tidaklah diwujudkan dengan perayaan, wa nasbiz zinah, dan yaitu mengadakan hiasan-hiasan, wa insyadil na'anasyid, dan menyenandungkan senandung-senandung, allati la takhlu min munkar, yang tidak lepas dari kemungkaran. Sudah kita bahas ya pertemuan sebelumnya tentang Maulid Nabi. Silakan dilihat rekaman yang ada ya bagi jamaah yang belum tidak menghadiri kajian pada pertemuan sebelumnya. Kita bahas tentang Maulid Nabi ya, dengan insya Allah dengan bijak ya, dengan bijak. Yang banyak kita sorot itu ritual-ritual penyertanya. Kalau hanya sekedar merayakan Maulid karena cinta kepada Rasulullah, sekedar merayakan hari kelahiran Nabi tanpa ada embel apa-apa, kemarin kita sampaikan ini masih mending. Iya, ini mengada-ngada dalam urusan agama. Tapi masih mending jika diembel-embeli dengan banyak kemungkaran, dengan kesyirikan ada, kadangkala dengan kholwat, campur baur laki wanita ada, belum lagi dengan menghambur-hamburkan harta, belum lagi meninggalkan yang wajib, sholat subuh ketinggalan, nggak ikut jamaah. Nah, ini daftar apa? Rentetan dari kemungkaran-kemungkaran yang menyertai perayaan tersebut. Ya, dan insya Allah sudah kita bahas. 6. Wa ghairi dzalika minal bid'ah allati la aslalaha fid din, dan yang selainnya dari amalan bid'ah yang tidak ada usul-usulnya dalam masalah agama. Bal takunul mahabbatu bittiba'i hadi, dan yang benar itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i hadi, dengan mengikuti petunjuk beliau. Wa tamassuki bi sunnati, dan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wa tatbiqi ta'alimi, dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang jelas-jelas mengamalkan amalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW saja belum tentu dijamin diterima. Masih ada keikhlasan yang perlu kita jaga. Maka bayangkan betapa repotnya seseorang kalau mengamalkan amalan yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Meskipun ikhlas. Banyak kisah-kisah para sahabat yang ikhlas mengerjakan sesuatu tapi dilarang oleh Rasul, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi ketika kita mencoba untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ini kita sedang berada pada tahapan untuk berusaha agar amal kita diterima. Dan kita jangan sombong. Kalau kita sudah mengamalkan sunnah, belum tentu amal kita diterima. Masih ada PR yang lebih besar. Apa? Menjaga keikhlasan dan keistiqomahan. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memperbaiki amal, mengkoreksi diri, dibandingkan dengan mengurusi urusan orang lain.
Karena PR kita masih banyak. Kita baru tahu sunnah, baru mengenal sunnah, kita amalkan. Tapi kadang-kala niat kita nggak benar. Koreksilah niat. Besok lagi ada lagi niat yang tidak benar. Koreksi lagi, terus seperti itu. Jadi dengan mengamalkan sunnah saja belum jaminan amal kita diterima. Apalagi kalau kita mengada-ngadakan hal yang lain. Gak bisa kita bayangkan betapa repotnya orang-orang seperti itu. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah SWT, apa yang dibawa. Dari awal amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang terakhir, wa ma ahsana qaula syair, dan betapa indahnya ucapan seorang penyair. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, ini syair zaman dahulu yang sangat indah ya. In kana hubbuka sadiqan, jika cintamu itu jujur, la ata'tahu, tentu engkau akan mentaatinya. Diperintah begini mau, diperintah begitu mau. Ini bukti cintamu. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang mencintai akan mentaati orang yang dicintai. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Suami cinta kepada istri, maka dia akan berusaha mengikuti keinginan istri. Ya, anak cinta kepada orang tuanya, dia akan senantiasa patuh kepada orang tuanya meskipun hatinya tidak setuju. Demi orang tuanya yang telah membesarkannya, dia rela mengikuti orang tuanya. Ya, dia maunya kerja luar kota, tapi orang tua ingin anaknya di sini, ya sudah, saya kerja di sini. Bukti apa? Cinta anak kepada orang tua. Nah, sekarang buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betapa banyak hadis-hadis Nabi, apakah sudah kita ikuti atau kita tolak? Kalau kita tolak berarti cinta kita belum jujur. Perlu pembuktian dan pembenahan. Wallahu taala alam shawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita pada malam hari ini pada bab yang ke-37, kupas tuntas bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.